HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mana jika wajika dekar menikah, dasar pijakan mengabdi dharma. Berpikir, berkata, dan berbuat dharma. Wartam satyam siwam sundara. Lentera telah dinyalakan, cahaya telah dipendekkan, satu kata di ujung pena. Wartam satyam siwam sundara. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Nepi Orti, semoga selalu rahayu dalam karunia Hyang Widi. Beberapa menit lagi, hari dan waktu Anda akan kami warnai dengan tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Senang sekali saya Widi Puspitarani akan mengantarkan Anda dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selamat menyaksikan. Satyam siwam sundara. Berpikir, berkata, dan berbuat dharma. Wartam satyam siwam sundara. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswi. Arjawa, jujur, rendah hati. Nah teman-teman, cerita berawal dari seekor beruang yang pergi menghampiri pengembala dan mendengar suara tiupan seruling yang sangat merdu. Nah beruang ini pun ingin tahu cara belajar bermain seruling. Nah beruang ini pun akhirnya memutuskan untuk masuk lagi ke dalam hutan dan menemui temannya, si kancil. Nah beruang ini menceritakan semua pengalamannya. Nah suatu hari si kancil ini sedang berada di dalam hutan bambu. Nah si kancil ini pun mendengar suara bambu yang mirip dengan suara seruling si pengembala. Nah si kancil ini pun akhirnya memutuskan untuk menghampiri si beruang. Setelah berhari-hari ia lalui, akhirnya si kancil ini menemui beruang yang sedang mandi di dalam telaga. Si kancil pun ingin mengajak si beruang untuk pergi ke hutan bambu. Beruang, aku punya tempat loh untuk kamu belajar bermain seruling. Hah, di mana? Ada tuh di sana, ikut aku yuk. Oke. Nah, sesampainya di hutan bambu, si beruang ini pun meminta bantuan pada si kancil untuk mengajarinya cara bermain bambu. Nah, tapi di sana muncul sifat jahil yang dimiliki oleh si kancil. Nah, si kancil ini menyuruh beruang untuk mengeluarkan lidah, dan si kancil ini bersiul untuk mendatangkan angin. Tentu saja, tidak lama kemudian angin pun datang dan menggerakkan bambu. Akhirnya lidah si beruang ini pun terjepit dan si beruang ini pun teriak. Tapi si beruang ini pun tidak marah. Karena apa? Karena ia sadar kesalahan ini tidak sepenuhnya kesalahan si kancil. Nah teman-teman, nilai apa yang bisa kita ambil dalam cerita Arjawa si beruang? Tentu teman-teman harus mengetahuinya. Si beruang yang memiliki sifat jujur serta ramah, dan kancil yang memiliki sifat sangat jahil.
Nilai-nilai kejujuran, rendah hati, dan patuh pada kebenaran harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, tumbuhkanlah sifat arjawa, bagian dari dasa Nyamabrata. Sampai jumpa dalam tutur sebelum tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai, Channel 3. Mengejar cita-cita masa depan. Karmani Eva Dikarase Bapa Yesus Kada. Sebaik apapun kita dan sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan, pasti akan tetap ada yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu bukan berarti perbuatan kita yang tidak baik. Tetaplah menjadi seperti Kamboja yang terus berbunga dan tetap berbunga. Saya Mia Gandewa untuk Hindu Dharma bercahaya. Eva Dikarase Bapa Yesus Kada sana. Tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan bala karmanya. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Warta. Senang sekali saya Mia Gandewa bersama Bapak Putu Gedes Yoga di Kedai Ngopi Esko akan exploring, sharing, dan coaching bersama ditemani Kopi Esko. Langsung saja, kali ini Tiang sedang menggenggam Majalah Wartam edisi 82 dengan banner Kembali ke Sesanti Abadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pemirsa, para pembaca Wartam, kalau seandainya membuka setiap halamannya nih, kita akan menemukan rubrik Wartam Kosala di halaman 31 dengan judul Bhinneka Arsitektural. Bagaimana kalau kita langsung konfirmasi ke penulisnya, Pak Suyoga Napi Orti? Ya, picik-picik nih. Sehat selalu Bapak ya, salam sehat, salam dimahi. Bapak, apa sih maksudnya, kenapa Bapak memilih judul Bhinneka Arsitektural? Kenapa nggak arsitektur kebinekaan atau bagaimana nih Pak langsung? Baik, terima kasih Mia. Jadi Bhinneka Arsitektural memang konteksnya dia akan terkait dengan apa namanya pluralitas multikultural gitu yang sebagai esensi dari bangsa Indonesia ini. Nah, terkait kemudian dengan arsitektur, jadi ada karya-karya arsitektur yang memang mengangkat atau mencerminkan pluralitas itu, mencerminkan kesetaraan, pengakuan kesetaraan, multikultur juga di situ. Dan seperti itu dia determin dia, sehingga yang paling tepat itu adalah Bhinneka Arsitektural seperti itu. Lalu seperti apa sih Pak Suyoga terapan dari arsitektural ini, terutama dari unsur parahyangan? Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Nah, bagaimana nih arsitektur Bhinneka ini dari unsur parahyangan? Ya, bagus sekali. Jadi sebenarnya parahyangan kan bagian dari Trihita Karana, ya, ada parahyangan, ada pawongan, pelemahan. Nah, arsitektur Bhinneka itu justru melingkupi ketiga-tiganya sebenarnya. Baik terkait dengan parahyangan, ya, secara spesifik ada sejumlah bangunan sebenarnya yang mewakili dari Bhinneka Arsitektural tersebut. Misalnya ada Padmasana di dalam Kunco gitu misalnya, ada langgar atau masjid kecil itu di dalam pura, seperti ada di Bangli gitu misalnya, dan bahkan di apa namanya di pura negara Gamurang Layang ini di Buleleng, justru bermacam-macam di situ, ada yang terkait dengan kebudayaan Melayu, kemudian Arab justru ada di situ, kemudian Cina juga ada Pelinggih Syah Bandar
Nah, ini merupakan tonggak-tonggak arsitektur Pariangan terkait dengan kebinekaan, terkait dengan penghargaan terhadap kebinekaan tersebut. Nah, demikian juga di luar Bali, ada di Papua di Jagadkarana gitu misalnya. Nah, di situ ada menjadi tonggak bagaimana kebinekaan multikultur, kebinekaan pluralitas masyarakat etnis dan agama di situ menyatu di dalam sebuah bangunan suci. Ya. Nah, seperti itu dia. Nah, secara keseluruhan disederhanakan kemudian dipahami dia adalah bineka arsitektural. Nah, seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Suyoga, makna yang bisa kita petik nih untuk pemirsa ITV Channel 3 dimanapun berada, bineka arsitektural apa Pak? Ya, jadi sederhananya dari kata bineka arsitektural kita memahami bagaimana penghargaan terhadap pluralitas, bagaimana penghargaan terhadap multikultur di dalam kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, dari dulu sudah ada, dan arsitektur khususnya Pariangan di sini adalah menjadi tonggak-tonggak yang abadi. Nah, seperti itu. Tonggak yang abadi ya. Terima kasih Pak Suyoga. Untuk lebih lengkapnya pemirsa penting untuk membaca majalah Wartam edisi 82 dan dapatkan di agen-agen terdekat di kota Anda. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Putu Suyoga pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Bukan apa yang Anda impikan, bukan pula apa yang Anda pikirkan, dan bukan pula apa yang Anda katakan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan atas impian. Pikiran dan ucapan Anda itu tentang Hindu Dharma. Saya, Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe, untuk Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama narasumber Bapak Gusti Ketopidana yang akan mendiskusikan tentang topik bahasan kita mengenai wiku. Seperti apa? Mari kita ulas bersama Bapak Widana. Tapi Pak Widana? Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Banyak sekali istilah-istilah dalam penyebutan orang suci, mungkin nak lingsir, kemudian sudenge, bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak? Semua punya. Jadi kata wiku itu kata Sanskrit sebenarnya, tulisannya P Victor. Kita menyebutnya wiku di sini, tetapi ada sebutan-sebutan lain yang lebih memasyarakat di Bali, antara lain anak lingsir, anak sulingge, ya, bahkan disebut juga ide sang sannya meragu putus. Jadi istilah itu beragam sekali. Yang jelas intinya wiku atau pandita juga sering disebut itu adalah golongan brahmana dalam arti karma dan gunanya yang menjalankan tugas-tugas di bidang kerohanian, keagamaan, spiritual. Karena itu dalam mitologi misalnya beliau disebutkan lahir dari kepala. Kepala itu kan tempat di mana otak untuk berpikir, untuk memberikan pencerahan dan sebagainya. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Widana. Lalu ada beberapa jenis mungkin pembagian dari wiku itu Pak? Oh iya benar. Setidaknya ada 3 jenis wiku. Pak Nito, pertama wiku acarya. Ini wiku yang memang belajar, ya, untuk kemudian memberikan pencerahan kepada umat. Wiku ngeraga, ngeraga itu wiku orang suci hanya untuk mensucikan diri beliau untuk mencapai tahapan-tahapan ketingkatan spiritual. Dan yang lumrah di Bali adalah wiku Ngeloko Palesraya. Ngeloko Palesraya. Itu artinya wiku yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada umat, terutama di bidang pelayanan upacara, misalnya dengan istilah muput, untuk memberikan bagaimana umat itu bisa menyelesaikan sebuah tingkatan upacara dengan upacara tertentu. Itu pembagiannya. Terakhir Pak, kalau seandainya kita melihat fenomena saat ini, wiku kekinian, beberapa media mungkin pernah mempublish beberapa
seseorang bisa menjadi wiku dengan usia yang masih sangat muda? Oh iya, ya ini fenomena yang cukup menarik untuk disoroti. Karena kalau di waktu lalu yang namanya sulingge, pandita, sering disebut anak lingsir. Ya. Logikanya di sini lah lingsir itu yang sudah berusia, berumur setidaknya 50 tahun ke atas, sudah matang jasmani dan rohani dia. Sehingga disebut anak lingsir dan sudah meragu putus dari hubungan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Tapi sekarang dalam konteks kekinian, entah apa motifnya, banyak anak-anak muda yang usia muda sudah melakoni kehidupan wiku atau sulingge dengan segala sebutan sesuai dengan soroy. Ini sebenarnya hal menarik dan baik sebenarnya, sepanjang memang itu ditujukan untuk satu meningkatkan kualitas rada bakti dan kedua meningkatkan tingkatan baktinya ke arah yang lebih spiritual. Tidak sekedar hal-hal yang dikaitkan dengan pendapatan, material, finansial, kapital dan lain sebagainya. Itu prinsipnya. Saya kira itu. Ya, terakhir sekali lagi Pak, nilai-nilai yang bisa dipetik dari figur wiku atau sulingge ini untuk umat Hindu serta pemirsa. Oh iya, salah satu yang paling menonjol figur wiku adalah teladan. Jadi ketika sudah berposisi berstatus medikse dengan sebutan apapun, itu satu hal yang paling sangat penting adalah teladan. Tentunya kepada umatnya agar umatnya tertuntun ke arah apa yang beliau teladan, apa yang beliau bisa teladani oleh umat, apa yang umat bisa teladani dari beliau. Itu prinsipnya teladan yang paling penting ketika kita bicara tentang figur wiku atau apapun sebutan. Saya kira itu deh. Terima kasih Pak Widana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah tadi cemeti kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada. Saya Mia Gandewa, Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Sarasa Muscaya segara kiri ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati memungut mutiara jiwani. Memetik catur purusa arta tentang. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Memetik catur purusa arta tentang dharma arta kama moksa, menuntun langkah kita semua menjadi sang manawatama. Sarasa Muscaya segara kiri ibarat puncak gunung nurani. Hamparan laut tatanan hati memungut mutiara jiwani. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.